Halo sahabat Kebas.com. Hari ini kita diundang lagi oleh Wuling Motors. Kalau sebelumnya itu diundang hanya untuk perkenalan. Nah, kali ini kita diajak untuk mengikuti media test drive. Jadi nanti kita akan mencoba langsung mobil listrik terbaru mereka, Wuling Bingo EV. Nanti kita akan merasakan bagaimana impresi berkendaranya, terus juga fitur-fitur apa aja yang bisa dipakai nanti di jalanan sini. Jadi mobil ini baru sekedar perkenalan teman-teman, belum dipasarkan secara resmi. Jadi baru diperkenalkan, baru dibuka pemesanan untuk 1000 pemesanan pertama dengan membayarkan uang 5 juta. Nah nanti katanya sih kemungkinan bulan depan ini peluncuran secara resmi ya. Jadi baru Desember nanti akan dipasarkan secara resmi. Nah untuk sekarang baru perkenalan dan kita berkesempatan untuk mencoba mobil ini secara langsung. Mau tahu bagaimana impresinya? Saksikan terus video ini. Ya sahabat Kebas.com, nih sekarang saya sudah ada di bangku pengemudi dari Wuling Bingo EV. Nah, ini kita akan mencoba impresi dari mobil listrik terbaru dari Wuling ini. Nanti ada mencoba cruise control juga, akselerasi juga, terus juga nanti ada zigzag juga, ada tes parkirnya juga. Ya serangkaian test drive ini diharapkan bisa memberikan impresi yang cukup lengkap lah untuk impresi awal. Untuk posisi mengemudinya cukup ergonomis karena ini juga bisa diatur juga setirnya, terus juga joki juga bisa diatur secara elektrik, tinggi rendahnya, maju mundurnya juga teman-teman. Jadi untuk dapetin posisi mengemudi yang ergonomis nggak sulit lah. Oke, sekarang kita mulai maju. Lanjut mobil 3 juga. Ini secara interior memang banyak yang komponen yang common parts nih dengan Wuling EV ini, seperti pada bagian setirnya, terus juga di bagian toast push nailing, terus juga tombol elektronik parking brake-nya teman-teman. Walaupun di Eco tapi tarikannya tetap nggak terlalu ngeberatin ini ya, masih tetap agak responsif lah. Nah ini habis putar balik ini nanti kita akan langsung tes akselerasi teman-teman. Nanti kita akan lihat seberapa cepat mobil ini laju. Oke, siap ya? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Akselerasinya lumayan responsif teman-teman buat mobil dengan dimensi seperti ini. Ini 90 dan ini tadi barusan nyampe 100 km per jam, cuman butuh waktu beberapa detik lah. Jadi benar-benar memang torsinya luar biasa, gasnya responsif ya, khas mobil listrik lah. Tapi nggak disangka juga sih untuk Wuling Bingo EV ini dikasih kemampuan seperti itu, karena yang sebelumnya kan yang EV memang dengan bodinya yang kecil itu kan juga secara performa dia nggak terlalu seresponsif ini teman-teman. Ini jauh lebih baik sih, jauh lebih responsif dibandingkan dengan EV. Jadi tenaga dan torsinya cukup besar untuk mobil dengan dimensi yang ringkas ini. Dia tenaganya langsung disalurkan dari roda depan. Jadi motor listriknya itu ada di roda depan. Kalau EV kan dia penggerak roda belakang. Nah untuk di Wuling Bingo EV ini dia pakai penggerak roda depan. Setelah ini kita akan langsung coba parking challenge nih. Jadi dia kalau misalkan parkir mundur, dia ada dibantu dengan kamera belakang atau rear parking kamera. Terus juga ada guidance-nya atau trajektorinya nih di layar instrumennya. Jadi ngebantu banget buat kalian bisa parkir lurus. Oke teman-teman, sekarang kita coba parking challenge-nya. Jadi dia kalau misalnya kita parkir mundur itu udah ada dibantu dengan kamera. Nah
Ini radius putar setirnya juga lumayan nih, jadi kalau misalnya untuk parkir mundur atau putar balik nggak perlu ngambil berkali-kali. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dia sudah ada guidance-nya di panel instrumennya. Nah, sudah dilengkapi dengan garis-garis atau trajektorinya atau guidance-nya. Jadi tinggal ngikutin aja, ngelurusin. Semuanya aman ya nih. Ada batasnya juga, ada hijau berarti aman banget. Terus ada garis kuningnya ini berarti udah lumayan deket, dan merah berarti deket banget jaraknya. Oke, sekarang kita coba zigzag challenge teman-teman. Bantingannya enak banget. Lumayan enak banget. Nurut mobilnya. Tapi nanti penasaran juga nih kalau misalnya high speed, terus kita ngindarin lubang atau objek, itu bantingan setirnya seperti apa, ini penasaran juga. Nanti kita akan coba teman. Oke, sekarang lanjut challenge berikutnya atau tes berikutnya. Ini sekarang kita akan coba cruise control. Ini Wuling Bingo EV udah dilengkapi dengan cruise control tapi belum adaptif. Jadi dia hanya bisa untuk di jalan lurus saja, dan kecepatannya konstan. Ini baru bisa diaktifin di kecepatan minimal 40 km per jam. Jadi belum adaptif, dia belum bisa ngerem atau ngurangin kecepatan secara otomatis teman-teman. Kecepatannya konstan aja. Ini mulai di 40 km per jam. Nah, udah keluar tandanya udah standby sistemnya. Kita okein. Nah, ini kita ada angka 43. Ini kita turunin jadi 40. Udah, kaki lepas dari pedal, kita tinggal tahan setirnya aja. Kalau mau nambahin kecepatannya tinggal pencet tombol atas di setir sebelah kiri. Nah, dia akan nambah speednya 50. Jadi nambahnya tiap 5 km per jam. 40, 45, 50. Nah, untuk nonaktifinnya tinggal rem aja teman-teman. Atau bisa juga pencet tombol yang tadi di paling sebelah kiri dari setir. Sekarang kita coba auto hold-nya. Ini lagi turunan. Ada hill hold control-nya juga teman-teman. Nah, di Wuling Bingo EV ini juga ada creeping function ya teman-teman. Jadi creeping function itu maksudnya adalah kalau di mobil listrik yang lain kan kita harus tekan gasnya dulu, dia baru jalan. Nah, ini kayak di mobil Matic, jadi cukup pindahin tuas persneling gede. Nah, dia udah langsung melaju sendiri. Di 7 km per jam ya berarti rata-rata kecepatannya ini. Ini saya nggak injek pedal gasnya sama sekali, jadi dia jalan otomatis. Ya bener-bener persis kayak di mobil Matic. Kalau misalnya di mobil listrik yang lain kan kita mesti mainin kakinya tuh, pedal gas, pedal rem. Nah, ini cukup di pedal remnya aja. Oke, sekarang kita coba auto vehicle hold sama hill hold control ya teman-teman. Nah, ini di sini. Stop. Oke. Full. Lepas gas. Gas buat Gas. matiin auto hold kan ya? Matiin auto-nya gas. Agak dalam. Oke. Nah, lepas aja gasnya. Nah, itu dia tadi teman-teman. Ini juga termasuk creeping function ya teman-teman. Jadi tanpa perlu kita ngegas, dia bisa nanjak sendiri teman-teman. Begitu dia nyampe di jalan yang datar, dia kayak nyesuaiin torsinya lagi. Ini langsung jadi pelan lagi. Tadi nambah tenaga lah pas lagi nanjak tadi. Oke, sahabat Kebas.com, sekarang saya udah di baris kedua dari Wuling Bingo EV. Tinggi saya 157 cm.
Ini terlihat ruang kepalanya masih cukup ada ruang. Terus juga di legroomnya juga masih cukup ada ruang juga. Tapi untuk kaki ini udah mentok nih, nggak bisa dilurusin lagi ke bawah bangku. Jadi bangku baris pertama ini cukup rendah juga nih. Di kolongnya nggak begitu banyak ruang. Sejauh ini cukup nyaman duduk di belakang, meskipun senderannya atau senderan bahu atau reclining ini nggak bisa direbahin lagi. Jadi udah fix ukurannya segini teman-teman. Oke, sejauh ini cukup nyaman duduk di bangku kedua, baris kedua ini. Ini di sini ada armrestnya juga di bagian pintu, jadi ya lumayan lah bisa nyantai posisi di baris kedua ini. Terus ini juga ada soft touch seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus juga di baris kedua ini juga ada side pocket juga dari jok depan. Sayangnya ya nggak ada ini ya armrest di bagian tengah sini. Tapi sejauh ini cukup nyaman sih di belakang. Saat lagi berkendara cukup nyaman, suspensinya nggak mengganggu kenyamanan banget. Kebetulan juga track yang disediakan di media test drive ini teman-teman jalanannya termasuk mulus, jadi nggak ada speed bumpnya, jadi kurang begitu bisa merasakan jalanan yang rusak seperti apa simulasinya. Tapi so far ya untuk duduk di belakang ini ya, ini joknya cukup empuk sih, terus juga begitupun juga dengan sandaran bahunya atau sandaran punggungnya. Oke lah, ini untuk perjalanan di perkotaan ini untuk duduk di belakang. Lega ya, headroomnya juga lega ya. Headroomnya juga lega. Sekali lagi saya tekankan, ini setinggi saya 157 cm. Ini jaraknya masih cukup jauh. Begitu pula dengan ruang kakinya atau legroomnya. Ya itu tadi, tapi sayangnya kaki nggak bisa lurus ke depannya. Jadi kolong dari jok depan ini cukup rendah. Nah tadi kita udah sempat ngerasain mobilnya, terus juga udah sempat duduk di baris keduanya. Nah ini untuk di bagasinya teman-teman, dia cukup lapang juga, ini bisa muat koper ukuran besar dan untuk ukuran sedang. Ditambah lagi di bagian bawahnya sini juga masih ada ruangan lagi nih, cukup dalam, atau bisa digunakan bermacam-macam keperluan lah untuk menyimpan banyak barang-barang. Oke teman-teman, segitu dulu impresi awal kita dengan Wuling Wingo EV ini. Nanti kita akan tes lebih lanjut bagaimana performanya dan juga lain-lainnya lebih mendalam setelah kita minjam unitnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang Wuling Wingo EV ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video Kompas yang menarik lainnya. Sampai jumpa.